Ngeri. Bebaslah kita dari situ. Nah, dan dikatakan, ini bukan saya katakan, Alkitab berkata, orang-orang yang tadi bersahabat dengan dia, bertunangan dengan dia, akan dijemputnya kembali. Amin. Yohanes 14 ayat 3, apa katanya? Dan apabila aku, ini kata Yesus. Yuk kita baca Bapak Ibu. Dan apabila aku, maksudnya pergi ke situ kemana? Ke sorga. Inilah yang kita peringati ketika hari kenaikan Tuhan Yesus. Lanjut. Aku akan datang kembali dan membawa kamu, menjemput kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sorga kita nanti dibawa olehnya. Sebagaimana Rizky menjemput Meli, menjadikan istrinya, nanti Rizky akan membawa dia ke tempat yang sudah disiapkan untuk mereka berumah tangga. Katakan amin. Nah, terakhir Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi kalau sudah demikian, khususnya untuk adik saya Rizky hari ini, kamu dan aku satu, kalian jadi satu, kita satu dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus di sorga nanti. Yang mau bersama dengan Yesus di sorga katakan amin. Iya. Mari kita buka sebentar Matius 25. Alkitab mencatat, diumpamakan seperti 5 gadis bodoh. Ada 10 gadis menanti satu mempelai, tapi 5-nya bodoh, 5-nya lagi bijaksana. Saya berdoa yang di sini semuanya adalah mempelai-mempelai Kristus yang bijaksana. Apa artinya? Berjaga-jaga. Matius 25, mari kita baca berganti-ganti Bapak Ibu. Kita sedikit diingatkan tentang kisah ini. 1 Matius 25 ya, ayat 1 sampai 13. Bukan 14 sebenarnya. Saya mulai ayat yang 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2 silakan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dan mereka telah lalu pintu. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Terakhir sama-sama 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saatnya apa maksudnya? Saatnya mempelai itu dah ready or not. Siap nggak siap Bapak Ibu, Yesus akan datang. Datang ngapain? Menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Yang seperti Meli ini, mempersiapkan dirinya untuk dijemput oleh kekasihnya, Rizky. Ayo siapkan dirimu. Siapkan dirimu ini untuk hari Tuhan. Saya tahu hari Tuhan itu ada 2. Satu, hari Tuhan adalah di mana dia akan datang tadi dalam kemuliaannya untuk menjemput anak-anaknya yang percaya kepadanya. Katakan amin. Tapi hari Tuhan yang kedua adalah nasopamotoa ta'amang inang. Gak tahu kita. Akhirnya muncul lagu yang berkata, Lo wasau. Tahu maksud saya? Rest in peace.
Ada kau menyangka hidupmu ini akan terus panjang gitu. Itu kan niat, itu kan rencana, kerinduan. Panjang umur. Katakan amin. Tapi kalau Tuhan bilang, selesai kau hari ini. Ada yang bisa bantah? Hidup kita seperti uap. Sebentar saja kelihatan, sebentar lagi lenyap, kata kitab Yakobus. Ada asap yang pernah nongol di situ terus, asap motor atau asap dapur atau asap, ada yang tetap di situ, tidak ada. Makanya kita kaget kadang. Wah, kemarin kami masih ngobrol-ngobrol, minum bareng kami. Kemarin dia kubonceng, ternyata hari ini sudah. Ada yang tahu hidup kita ini? Tidak ada. Jadi hidup ini adalah sebuah persiapan saja. Katakan amin. Kapan dia datang, biarlah kita siap. Amin. Nah, pernikahan anak domba, Wahyu 19 ayat 6-7 saja ya. Wahyu 19. Apa artinya ini pernikahan anak domba? Dikatakan sekali lagi, mempelai itu. Katakan, sayalah mempelai itu. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan, dipersiapkannya dirinya dengan lenan halus. Saya baca dari 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Itulah nanti hari kedatangan Tuhan. Dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Bukan berarti pulang dari sini Bapak Ibu Saudara beli pakaian. Enggak. Gambaran aja ini Meli ini mempersiapkan semuanya. Tapi apakah kain lenan halus itu? Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Lenan halus itu adalah pangalaho nasi tong. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang-orang yang sudah berkata atau menerima, menyambut penebusan Tuhan dalam hidupnya. Basuh aku dengan darah-Mu Tuhan. Aku orang yang berdosa. Kuundang kau masuk dalam hidupku, jadikan hidupku baru. Karena kita berkata dalam 2 Korintus 5:17, barang siapa ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Amin. Nah, terakhir Bapak Ibu, prinsip datangnya berkat hari ini untuk adikku khususnya, ya, Rizky dan Meli. Apa prinsip ini supaya pernikahanmu diberkati setiap hari, bukan hanya hari ini. Amin. Datang rendah hati kepada Tuhan. Saya nggak sempat lagi bacanya. Lukas 15 ayat 11-12 itu berbicara tentang anak yang hilang. Hilang pun dia, sudah menderita keadaannya. Tapi ketika dia bukan hanya merencanakan untuk pulang, tapi dia berkata, sekarang aku pulang kepada Bapa, kembali kepada Bapa. Kalaupun aku nggak disebutnya sebagai anak lagi, hamba pun jadi. Itu kerendahan hati. Jangan ngotot. Masih dianggap anak nggak ya? Masih dianggap anak nggak ya? Tapi berkata, Tuhan, terima aku. Aku mau dipulihkan lagi. Tuhan pasti pulihkan. Yang kedua, yaitu apa jalannya kita diberkati? Taati firman. Saya nggak sempat baca lagi, buka ayatnya. Itu di mana Abraham ketika Tuhan katakan kepadanya, persembahkan anakmu yang tunggal. Abraham mempersembahkan anak yang tunggal. Dan sejak saat itulah Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Bapa orang yang diberkati. Yang ketiga, siapakah orang yang diberkati atau bagaimana berkat turun? Adalah kepada orang yang setia memegang janji Tuhan. Katakan amin. Ulangan 28 ayat 1-2. Ya, kita akan selesai. Ulangan 28 ayat 1-2. 1-2 kita baca sama-sama. 1-2 ya. Jika engkau baik-baik dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, atas segala bangsa di bumi. 2, segala berkat ini akan datang kepadamu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara hari ini bukan mendengarkan kata-kata saya walaupun saya ngomong, tapi hari ini yang bicara adalah Tuhan kepada kita. Dengarkanlah baik-baik, katakan amin. Maka segala berkat ini akan datang. Bukan kita yang datangi berkat, tapi berkat yang datangin kita. Terkhusus untuk kalian berdua, adikku Rizky dan
Meli yang melayani Tuhan, lewat pernikahan kalian hari ini, saya berharap kalian sedang membangun 3 rumah. Pertama, rumah tangga, keluarga kalian, amin. Yang kedua, rumah doa. Artinya hadirkan Tuhan. Tuhan bebas bicara di hidup kalian. Yang ketiga, rumah segala bangsa. Ya. Artinya apa? Orang suka nanti ke rumah kalian. Siapa aja suka singgah di rumah kalian. Ingat Rizky, Meli, yuk singgah yuk. Kenapa? Ada damai sejahtera di rumah kalian. Ada ketenangan.